Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan petang hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar bersama dasar-dasar bahasa Arab. Kemarin sudah sampai babul af'ali, bab fi'il. Yang fi'il itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan kata kerja bentuk lampau dinamakan fi'il madhi. Yang menunjukkan bentuk sekarang atau akan datang, fi'il mudhari. Dan kata perintah dinamakan fi'il amr. Contohnya fi'il madhi, doroba, telah memukul. Kemudian fi'il mudhari'nya yadribu, sedang memukul. Ini bukan dipukul, kalau dipukul berarti majhul. Kemudian kalau pukulah, idrib, pukulah. Ya. Rehan, idrib berarti termasuk fi'il madhi, mudhari atau amr. Fi'il amr. Kalau yadribu, Nofal, fi'il mudhari. Doroba, Taqim, fi'il madhi. Qala yaqulu, qul. Qul artinya katakanlah. Termasuk jenis apa? Fi'il amr. Yaqulu fi'il mudhari. Qala fi'il madhi. Fi'il madhi itu harokatnya bagaimana? Harokat akhirnya selalu dalam keadaan fathah. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Kalau fi'il amr harokatnya akhir, wal amru majzumun, dijazmkan. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang i'rab. Ya, kalau jazm itu tanda utamanya dengan apa? Dengan disukun. Ada selain itu enggak? Jazm dengan apa? Tanda jazm dengan apa selain disukun? Coba dicari. Yang jazm selain disukun di apa tandanya? Walil jazmi alamatani. Bagi jazm itu ada 2 tanda, yaitu 1 as-sukunu, sukun. Yang kedua wal hadfu, membuang. Membuang apa? Membuang. Coba wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir.
Berarti membuang, betulkah membuang nun? Jazm tandanya dengan sukun dan membuang. Sukun menjadi alamat bagi jazm dalam fi'il mudhari yang shahih akhir. Tetapi wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Berarti maksudnya membuang itu membuang apa? Membuang, coba nih, fil fi'lil mudhari' al mu'talil akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, berarti yang dibuang apanya? Huruf ilatnya. Yang mu'tal tadi kan huruf ilat, huruf ilatnya. Dan pada fi'il yang rofa'nya dengan menetapkan nun. Nah inilah nun. Maka jazmnya dengan membuang nun. Fi'il mudhari yang rofa'nya dengan menetapkan nun. Apa itu yang rofa'nya dengan huruf nun? Fi'il mudhari. Contohnya apa? Wah. Kan kemarin sudah mengetahui tanda-tanda, ada yang dengan tanda harokat, ada yang dengan huruf. Di antara huruf itu ada huruf nun, ya. Huruf nun menjadi tanda rofa bagi apa? Berarti kan situ. Coba, berarti kembali ke rofa. Huruf nun menjadi tanda bagi rofa pada apa? Af'alul khomsah, fi'il yang 5. Nah itu kalau fi'il kalau dijazmkan berarti dengan membuang nun. Oke, itu hubungannya ya. Jadi kalau pelajaran yang lalu memang punya keterkaitan. Kalau yang dulu sudah betul-betul bahasa kita nglothok itu ya, di luar kepala kan bukan artinya yang catatan, di luar kepala kan yang catatan. Begitu catatannya hilang, terus reason jawab. Itu di luar kepalanya kita, karena di luar kepala maksudnya di tulisan, ya. Bukan sudah saking apalnya, tapi ya, di tulisan. Nah, fi'il madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu difathahkan akhirnya selamanya. Wal amru, dan fi'il amr majzumun abadan, dijazmkan selamanya. Dijazmkan. Nah, tanda jazmnya kan ada dengan apa tadi? Dengan sukun dan juga dengan membuang huruf ilat ataupun membuang huruf nun. Huruf ilat bagi yang mu'tal. Kemudian membuang nun bagi af'alul khomsah. Ya. Wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Dan fi'il mudhari itu apa-apa yang awalnya salah satu dari huruf zaidah yang 4. Yajma'uha qauluka anaitu, yang terhimpun dalam satu ucapan anaitu. Maksudnya alif, nun, ya, dan ta. Itu anaitu. Contohnya ya, af'alu. Kemudian nun, itu kan nun, naf'alu. Terus itu ya, yaf'alu,
taf'alu. Itu maksudnya ana itu. Jadi diawali dengan salah satu dari 4 huruf ini. Apakah a, nun, ya, ta. Kalau yang a berarti untuk menunjukkan domir ana, saya. Aktubu berarti artinya saya menulis. Naktubu berarti kami menulis. Yaktubu berarti dia menulis. Taktubu berarti kamu menulis. Tuh, itu di situ maksudnya. Itu kan fi'il mudhari semua. Ya. Muslimin paham? Ya, fi'il mudhari itu diawali dengan salah satu dari huruf zaidah yang 4. Huruf zaidah. Di sini zawaid yang 4, yaitu ana itu tadi, alif, nun, ya, dan ta. Wa huwa marfu'un abadan, dan dia itu marfu', rofa selamanya, selalu dalam keadaan rofa. Fi'il mudhari rofa'nya itu dengan tanda apa? 1 dhamma. Selain dhamma, coba ingat tanda rofa. Tanda rofa bagi fi'il mudhari. Kan fi'il mudhari selalu marfu', tanda rofa. Ya, kembali ke tanda rofa berarti di sini. Ya. Kembali ke tanda rofa. Tanda rofa itu ada 4, al-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah itu menjadi tanda bagi rofa dalam 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari lam yattasil akhirihi syai'un. 1, misalnya yadribu, kan pakai dhammah karena tidak bersambung dengan suatu. Apakah wawu jamak, dhamir tasniyah maupun nun taukid, tidak bersambung. Ya. Kemudian wawu menjadi tanda bagi rofa dalam 2 tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khomsah, berarti bukan fi'il. Alif menjadi tanda bagi rofa dalam isim isim tasniyah. Nah, sekarang yang nun menjadi tanda bagi rofa pada fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah yang menunjukkan 2, ya, 2 orang, au dhamiru jam'in atau dhamir jamak atau dhamir muannas mukhatabah. Ya, ini dengan fi'il dengan tanda apa? Tanda nun. Itu rofaknya. Jadi rofaknya itu bisa dengan tanda dhammah, bisa dengan tanda nun. Ini supaya kita mengerti bahwa tadi kalimatnya adalah fi'il mudhari itu selalu dalam keadaan marfu'. Marfu' itu artinya dirofakkan.
Nah, dirofakan berarti kemungkinannya kalau fi'il mudhari di dhammah atau dengan huruf nun. Tuh. Ini masih yang mengulas yang kemarin. Mana nih? Marfu'un abad hatta yadkhula alaihi nasibun. Kecuali masuk padanya amil nawasib, amil yang menjadikan nasab au jazimun atau amil yang menjazmkan. Nah, amil nawasib itu apa saja? Fan nawasibu asrotun. Adapun amil nawasib itu ada asrotun 10, wahia dan dia itu an, walan, idzan, kai, lam juhud, hatta, jawabul fa, wawu dan au. Ya ini. Coba perhatikan ini amil nawasib. Fi'il mudhari selalu dalam keadaan rofa. Rofanya bisa dengan tanda dhammah, bisa dengan tanda nun. Terkecuali masuk padanya amil nawasib atau amil yang menjazmkan. Amil yang menasobkan atau amil nawasib itu apa saja? Disebutkan di sini. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, jawabu bil fa, wawu dan au. Nah. Au itu apa artinya? Atau wawu? Ya, jawab ini sebenarnya tidak mesti berarti dan atau, karena ini merupakan jawab ya. Jawab dengan fa dan wa. Nanti kita beri keterangan ini kalimat apa namanya, ada istilahnya jawab syarat misalnya itu. Kalau dalam kalimat nanti akan ketahuan. Nanti contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan fan nawasibu. Sekarang dari dulu berarti ini dari yang rofa ya. Hatta yudhalan nasibun. Nasibun ya, nasibun dulu. Fan nawasibu. Adapun amil nawasib. Itu asrotun. 10. Wahia dan dia itu an, walan dan lan, wa idzan dan idzan, wa kai dan kai, walamu kai dan lam kai, walamul juhud dan lam juhud, wa hatta dan hatta, wal jawabu bil fa'i dan jawab dengan fa, wal wawi dan wawu, wa au dan au, wal jawabu dan jawab bil fa'i dengan fa, wal wawi dan jawab dengan wawi, wawu ya, wal wawi dan jawab dengan wawu, jadi wawi ikut-ikutan hurufnya ya. Ulangi. Wal jawabu dan jawab bil fa'i dengan fa, wal wawi dan jawab dengan wawu, wa au dan jawab dengan au. Ya, ini saya tambahkan dengan jawabnya, maksudnya jawab
ada dengan 3 huruf, fa, wawu, dan au, supaya kalian tidak keliru dannya kemana, urutan an, lan, idzan, kai, atau masuk dalam urutan masuk kategori jawab ya. Ini 3 huruf masuk dalam jawab dengan fa, wawu, dan au. Oke. Kita lihat dulu contoh-contohnya. An itu artinya apa? Bahwa atau bahwasanya. Contohnya apa? Di sini ada contoh, ayyu'jibani qira'atuka. Ya, itu an kalau diartikan bahwasanya, tapi kalau dalam bahasa kita tidak diartikan pun sebenarnya sudah maksud kepada makna, pengertian. Ya, terkadang dalam bahasa kita tidak langsung diartikan secara kata per kata, tapi intinya. Ya. Kalau ayyu'jibani qira'atuka, kalau diartikan secara perlafalnya maka bahwasanya menakjubkan aku apa qira'atuka, bacaanmu. An artinya bahwasanya bacaanmu itu menakjubkan aku, mengagumkan aku. Dalam terjemahan kita, mengagumkan aku bacaanmu. Bacaanmu mengagumkanku. Jadi bingung-bingung ya. Tulis saja berarti tulisannya. Ini diantara contoh amil nawasib, huruf yang menasobkan pada fiil mudhari. An yang biasa diartikan dengan bahwasanya, meskipun kalau dalam menerjemahkan tidak mesti diartikan secara eksplisit. Contohnya ayyu'jibani qira'atuka, aslinya kan yu'jibu, kemasukan huruf an termasuk amil nawasib, yang tadinya yu'jibu menjadi yu'jiba. Kalau ni-nya ini kan kepadaku, jadi sambungannya, kalau arti huruf dasarnya ini yu'jibu, jangan dilihat ininya, dilihat dari kata dasarnya yu'jibu itu ya. Kamu jangan perhatikan ini kan kepadaku sudah terpisah dengan kata dasar ini. Ayyu'jiba, karena ada an yang tadinya yu'jibu jadi yu'jiba. Ayyu'jibani, bahwasanya kalau diartikan secara perkata, bahwasanya menakjubkan aku apa qira'atuka, bacaanmu. Bacaanmu menakjubkan aku ya. Bacaanmu menakjubkan aku. Itu an bahwasanya. Kalau yang lan, layaflaha man kasala, tidak akan qad aflahal mu'minun misalnya. Apa itu? Layaflaha tidak akan beruntung, tidak akan beruntung siapa? Man, orang yang mana? Kasala, dia malas, ia man. Nah, kalau diartikan dengan struktur hurufnya struktur kalimatnya begitu. Fi'il mudhari. Fi'il harus ada, ini fi'il
Harus ada fa'il. Fa'ilnya mana? Man. Ya. Man kasala. Ini fa'ilnya dalam bentuk jumlah. Yang kedua, lan. Dalam kalimat contoh la yaflaha man kasala. Tidak akan beruntung orang yang malas. Aslinya hu pakai dhammah. Karena kemasukan lan, maka di sini menjadi nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Nih. Kemudian sedikit kalian belajar struktur kalimatnya. Setiap ada fiil pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah man. Maka kalau kita terjemahkan la yaflaha, tidak akan beruntung siapa, man, orang yang mana, kasala yang malas. Malas ini juga ini fiil isim atau huruf? Kasala fiil. Fa'ilnya mana? Man. Nah, kesini lagi, balik lagi. Pelakunya. Man kasala, orang yang malas. Man, orang, kasala yang malas. Iyaman. Nah ini maksudnya ketika ada iyaman, kamu jangan bingung karena ini fiil. Setelah fiil membutuhkan fa'il. Ini sebenarnya man kasala ini dari menjadi fiilnya, menjadi fa'ilnya dari ini. Cuma bentuknya jumlah. Kemudian idzan. Idzan artinya apa? Kalau begitu. Dulu ketika belajar huruf kan sudah ada ya? Sudah ada. Idzan ukrimaka. Tandanya mana yang dirubah? I'rab yang berubah apa? Ma, benar ini ya. Kamu fokus di kata dasarnya. Yang kalau ka-nya ini kan sudah kata tersendiri, ka, engkau. Idzan, kalau begitu ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Wah, nek koyo ngono ya, saya akan memuliakan kamu gitu. Idzan, kalau begitu ukrimaka, saya akan memuliakanmu. Ukrimaka. Nah ini yang jadi bahasan kita. Yang amil nawasib, idzan menjadikan fi'il mudhari, kemasukan idzan yang tadinya ukrimu menjadi ukrima. Ya, kamu fokus di sini, jangan tambahannya ini. Nah sekarang kai artinya apa? Supaya. Ji'tuka. Ji'tuka artinya ji'tu dari kata ja'a, telah datang. Kalau ji'tu telah datang, aku. Nah, sip, ngerti gini. Takim. Telah datang aku kepadamu. Benar. Kai tu'allimani supaya tu'allima. Ya, ini kai masuk di sini, kemasukan kebalik. Kai tu'allima. Ya, di situ. Kai tu'allima aslinya tu'allimu, kemasukan kai menjadi tu'allima, ni kepadaku. Artinya apa nih tu'allima? Kai tu'allima, supaya tu'allima, supaya
Fi'il isim huruf. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il mudhari. Ini bersambung dengan dhamir apa kira-kira? Fi'il mudhari yang paketannya dengan dhamir apa kalau seperti ini? Tu'allimu. Karena kamu sengkai tu'allima. Tu'allimu menjadi tu'allima karena kemasukan kai. Ini fi'il mudhari tadi. Fi'il mudhari. Artinya apa nih? Tu'allima nih. Kai apa artinya tadi? Supaya. Ji'tuka, aku telah datang kepadamu. Kai supaya tu'allimani, ninya kepadaku. Apa nih? Supaya apa? kan kalimat biasa dalam bahasa kita. Kata ilmu apa? Supaya engkau ini ada 10 amil nawasib, 10 huruf yang menasobkan. Kalau pada prinsipnya fi'il mudhari itu dalam keadaan rofa, kecuali ada amil yang menasobkan atau menjazmkan. Amil yang menasobkan an, lan, idzan, kai. Lam kai, lam juhud, hatta, dan jawab dengan fa, wawu, dan au. Ya, ini. Ya, Tono. Fokus, konsentrasi. Sudah tadi ini yang 4 sudah kita pelajari. Berikutnya yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6. Lam kai. Contohnya ji'tuka litu'allimani. Dengan ini tadi ji'tuka kai tu'allimani. Kalau di sini artinya apa tadi? Ji'tuka telah datang aku kepadamu. Bahasa kita berarti aku telah datang kepadamu. Urutannya di sini kan dari fi'il dulu, pelakunya, maf'ulnya. Telah datang aku kepadamu kai tu'allimani, supaya engkau mengajari aku, mengajarkan kepadaku, mengajari aku. Nah, lam kai maksudnya lam yang maknanya kai. Ora kai ning kono ge mobile orangnya. Kai supaya. Contohnya ji'tuka litu'allimani. Telah datang aku kepadamu litu'allimani, supaya engkau mengajarkan kepadaku. Ini sama ya posisinya dengan kai, lam kai ini. Jadi topik bahasan kita ini, lam ini yang menjadikan tu'allimu menjadi tu'allima. Karena ada li. Tu'allimu fi'il mudhari. Harusnya berharokat lumah. Tapi karena ada kemasukan lam, maka ini karena kemasukan lam, maka yang harusnya dhamma menjadi ini ya, menjadi fathah. Fatir paham? Paham. Ji'tuka. Jadi di sini ya topiknya. Ji'tuka telah datang aku litu'allimani, supaya engkau mengajarkan aku. Ini maksudnya lam kai. Ini lam kai, ini lam ini maksudnya lam ya.
Lam ini lam ini ya. Lam yang bermakna kai, supaya. Yang keenam, lam juhud. Lam juhud itu apa? Wah, ini luar biasa, kamu udah belum apa-apa sudah kenal istilah ini. Contohnya, wa ma kanallahu liyu'adzibahum. Jadi apa istilahnya ya lam juhud ini? Pokoknya ada paketannya ini ya. Ma yang artinya tidak. Ini paketannya dengan ini. Ada ma yang diartikan tidak. Wa ma kanallahu, dan tidaklah Allah itu liyu'adzibahum, akan mengazab mereka. Tidaklah Allah itu mengazab mereka. Maka biasanya diartikan dengan apa-apa, tapi ini diartikan dengan tidak. Ya. Artinya tidak. Kalau ada kalimat yang ma kok ada lam di sini, lam juhud, lam yang masuk kepada fi'il mudhari ini jangan diartikan dengan apa-apa, tapi artinya tidak. Jangan semua ma itu artinya apa-apa. Kalau ada liyu'adzibahum, berarti sini artinya tidak. Nah, maka kamu harus melihat keseluruhan. Wa ma kanallahu, dan tidaklah Allah itu mengazab mereka. Itu perlu diingat, ini sudah lumayan tingkat tinggi loh. Ini kamu harus perhatian betul. Ya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka. Tidak akan mengazab mereka. Wa ma kanallahu, dan tidaklah Allah itu akan mengazab mereka. Ya, yu'adzibahum, yu'adzib bukan akan mengazab, menyiksa mereka. Saya ulangi ya. Lam juhud, lam yang punya terkait dengan ma yang artinya tidak. Wa ma kanallahu, dan tidaklah Allah itu akan mengazab mereka. Ini lamnya nggak usah diartikan apa-apa ya. Karena ini lamnya paketannya dengan ma. Ma yang artinya di sini tidaklah, dan tidaklah Allah itu akan mengazab mereka. Atau kadang-kadang diartikan dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka. Yang ketujuh, hatta. Artinya hatta apa? Sehingga, sampai. Utlubil ilma. Kata fi'il, isim atau huruf? Fi'il. Fi'il madhi, mudhari atau amr? Fi'il amr, pinter gini. Pinter. Kalau fi'il mudhari kok dikasrohkan. Ini kan aslinya kan utlub. Aslinya kan utlub. Artinya apa utlub? Carilah, tuntutlah. Ya. Tuntutlah atau carilah ilmu. Nah, cuma kan tidak ditulis utlub sukun ketemu sukun di sini kan. Tapi di sini di harokati kasroh.
Tapi aslinya utlub al ilma. Utlubul ilma hatta ta'tiyakal maut. Sampai datang padamu maut, kematian. Berarti sampai mati, tuntutlah ilmu sampai mati. Hatta. Ini topik bahasan kita. Ketika ada ta'tiyah, ini fi'il muadhi atau fi'il mudhari? Fi'il ta'tiyah, fi'il madhi, fi'il mudhari. Mudhari harusnya ya ini yang jelas ini fathah karena kemasukan hatta. Ta'tiyah ka. Ya, ini karena huruf ilat dan tak tiyu. Huruf ilat kan kaidahnya berbeda ya. Karena kemasukan hatta maka diharokati fathah. Tak tiyaka datang kepadamu apa al mautu maut. Kemudian yang 8, jawab dengan fa. Jawab dengan fa. Ini menerangkannya bagaimana? Ada istilah jawab itu. Aqbil fa uhsina ilaika. Ini fa ini ya, maksudnya fa. Kemudian na. Artinya apa? Aqbil fa uhsina ilaika. Kamu ingatnya qabil tu ya, makbul ya. Bisa, memang kakaknya kan itu. Aqbil itu kata kerja fi'il mudhari, fi'il madhi atau amr? Amr. Berarti perintah. Terus fa'uh ya, tidak fa'uh sinu karena merupakan jawab dari aqbil, jawab syarat dari aqbil. Ya, tono repot-repot kayak nih mulai. Wah, ketel yang repot-repot guys. Jadi diteruske serak kas percuma, repot-repot kayak. Ning sing biasane sapa? Ilham enggak, Ilham sudah tidak ya. Ya. Itu jawab syarat dari aqbil, menghadaplah ya. Supaya menghadap maksudnya, ini bukan terimalah ya. Supaya hanya menghadap, datang, menghadaplah ini. Menghadaplah engkau. Maka nah itu, maka itu maksudnya jawab itu. Rene, nek rene njur tak wenehi. Wah, ki lho. Sini. Kalau ke sini maka kalau ke sini maka akan saya kasih. Nek rene tak kampleng ya padha wae kan. Itu sebenarnya jawab syarat. Kalau ke sini maka saya akan apa gitu kan itu loh. Namanya jawab. Itu maksudnya jawab situ. Orang mau jawab kok ngomong atau jawab itu bukan. Itu dalam satu rangkaian kalau ke sini maka ya. Itu istilahnya jawab dari ini aqbil, menghadaplah, fa'uhsina ilaika,
maka aku akan berbuat baik. Berbuat baik ilaika kepadamu. Pintar ini. Akbil menghadaplah engkau. Maka fa'uhsina ilaika aku akan berbuat baik padamu. Ini maksudnya jawab dari ini akbil dengan fa. Jawab dengan fa. Kemudian jawab dengan wa. Ini sama saja, ini kalimatnya kan sama pemakaiannya. Akbil menghadaplah, wa uhsina ilaika. Ya, maka saya akan berbuat baik kepadamu. Ya, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Dannya di sini wawu jawab dari ini, bukan wawu. Wawu kan ada wawu atof, ada wawu kosam, ada wawu haliyah dan lain-lain. Nah ini tidak semua harus diartikan dan sebenarnya. Kadang diartikan sedangkan, ya, demi kalau yang wawu kosam. Ya, ini wawunya wawu jawab dari akbil. Akbil menghadaplah. Wa uksina ilaika dan aku akan berbuat baik kepadamu, atau maka aku akan berbuat baik kepadamu. Terakhir, nah ini senang banget yang terakhir, yang ke-10 dengan au. Jawab dengan au. La ahqironnaka, benar-benar aku akan merendahkan, menghinakanmu. Aku akan menghinakanmu. Ya, benar-benar aku akan menghinakanmu, merendahkanmu. Au ta'tiya mayal zamu alaika. Au ta'tiya, ini jawabnya. La ahqironnaka, lanya ini taukid, ya. Benar-benar ahqironnaka. Ini ada nunnya, nun, ya, taukid, ya, penyangatan. Sungguh benar-benar aku akan merendahkanmu, tak hinakan benar kamu. Yakin benar kamu tak tak wes-wes, ya, kan. Misalnya dalam bahasa kita, la ahqironnaka, akan merendahkanmu. Au ta'tiya ma yalzamu alaika. Kalau diartikan biasa kan atau ta'tiya engkau datang ma yalzamu alaika, apa-apa yang menjadi kebiasaan atasmu. Maksudnya ini, aunya tidak harus diartikan dengan atau, bahkan bisa diartikan dengan kecuali. Aslinya kan atau, ya, au kan atau. Tapi kalau diartikan atau juga mungkin kamu yang mengartikan memahami. Tapi yang lebih tepatnya diartikan dengan kecuali. Ya, saya benar-benar akan menghinakanmu kecuali kamu mau berbuat apa misalnya. Ya, mau benar. Kamu benar-benar tak unyel-unyel, kecuali memang kamu mau memperbaiki kelakuanmu. Itu namanya kan jawab. Kamu benar-benar akan saya pukul kecuali kamu akan memperbaiki perilakumu. Nah, aunya di sini artinya kecuali. Ini jawab dari kalimat sebelumnya. Ya. Nah, au seperti ini menjadikan fi'il mudhari berharokat fathah atau dinasobkan. Jadi
fa, wa, au di sini punya faidah untuk menasobkan fiil mudhari manakala apa? Menjadi jawab dari kalimat-kalimat sebelumnya. Tono menjadi apa? Ya, jawab. Ini jawab dari kalimat sebelumnya. Saya kira begitu. Ya, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.